bisa nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kitab Fikih Al-Muyassar Al-Babu Tsani Fil Aniyati, bab 2 tentang bejana wadah, tentang bejana atau wawadahan. Wa fihi iddatu masaila, dan terdapat beberapa bagian, beberapa masalah dalam wawadahan, bab tentang bejana. Al-aniyatu, bejana, wawadahan, parabot. Hiya ialah al-aw'iyatu allati yahfadhu fihal ma'a wa ghairahu. Apa itu bejana? Parabot yaitu yang dapat menjaga air dan yang lainnya di dalamnya. Jadi yang bisa menampung air atau makanan atau benda, di mana benda itu bisa bermanfaat atau bisa dimakan atau diminum, maka itulah namanya bejana. Sawaun kanat minal hadidi aw min ghairihi, bisa jadi terbuat dari besi atau yang lainnya. Bisa tina kayu, bisa tina kaleng, bisa tina plastik. Nah itu namanya bejana. Rek baskom, katel, sendok, nah itu bejana. Wal aslu fiha al ibahatu, dan pokok asalnya hukumnya itu mubah, boleh semuanya digunakan. Liqaulihi ta'ala, dengan dalil huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah yang telah menciptakan bagi kalian segala apa yang ada di bumi, semuanya. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disediakan bagi manusia. Al-Baqarah ayat 29. Nah itu definisi atau ta'rif tentang al-aniyah, bejana. Apa saja yang bisa menjaga makanan atau air atau yang lainnya di dalam bejana tersebut atau wadah tersebut. Al-mas'alatul ula, bagian yang pertama, isti'malu aniyatiz zahabi wal fiddati wa ghairihima fit taharati. Isti'malu aniyatiz zahabi, penggunaan bejana yang terbuat dari emas, wal fiddati dan perak, wa ghairihima dan yang lainnya selain dari keduanya, fit taharati, khusus penggunaan dalam bab taharah, bersuci menggunakan wawadahan yang terbuat dari emas dan perak. Ya juzu, boleh, isti'malu jami'il awani, penggunaan semua wawadahan, semua bejana, parabot, dalam hal apa? Fil akli, makan, wasyurbi, dan minum, wasairil isti'mali, dan semua penggunaan apapun selain makan dan minum. Rek masak, rek ibak, boleh menggunakan bejana apapun secara umum. Idza kanat taharatun mubahatun, selama bejana tersebut dan hukumnya itu mubah, bersih dan mubah, boleh. Dia bersih, bejana itu bersih dan dia mubah. Walau kanat saminatan, walaupun bejana itu mahal,
Eta mah wadah gayungna teh rek nu mahal, rek nu murah. Itu boleh digunakan untuk makan, minum dan kegunaan yang lainnya. Libaqaiha 'alal asli wa huwa al-ibahatu. Karena pada asalnya hukum bejana tersebut kembali kepada yang tadi, al-ibahah, mubah. Gayung, sendok, garpu, baskom dan lain sebagainya itu mubah, boleh. Ma'ada aniyatadz zahabi wal fiddati, selain bejana emas dan perak. Nah ini pengecualian. Istisna menggunakan ma'ada atau illa aniyatadz zahabi wal fiddati, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Kumaha cenah mun terlanjur? Kan teu apal teh ya. Ayeuna mah terus apal berarti ulah dipake gitu. Ning teu aya deui. Itu. Fa innahu yahrumul aklu wasyurbu. Dan maka bejana yang terbuat dari emas dan perak ini haram digunakan ketika makan dan minum, fihi ma khosotan, khususnya pada dua jenis itu. Tidak boleh makan dan minum menggunakan piring sohifnya dari emas atau gelasnya dari perak atau sendoknya dari emas atau perak. Duna sairal istimali, selain seluruh penggunaan. Jadi ini kekhususan untuk tidak menggunakan bejana emas dan perak ketika makan dan minum. Makanya duna sairil istimali, selain penggunaan keduanya boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sohafiha fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Kata Rasulullah, la tashrabu, janganlah kalian makan, janganlah kalian minum, fi aniyatiz zahabi, menggunakan berarti mau minum mah gelas soten di urang mungkin. Nyamureun di Jepang makan sumake mangkok. Berarti sami ulah. Apapun itu bentuknya wadah untuk dipakai minum yang terbuat dari emas wal fiddah dan perak, wala ta'kulu fi sihafiha, dan tidak boleh kalian makan menggunakan piring yang terbuat dari dua jenis itu. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya dua jenis ini, dua wadah ini bagi orang-orang kafir di dunia. Jadi orang-orang kafir mah wadah nawae emas jeung perak gitu. Zaman baheula gitu, zaman Rasul. Bahkan sebelum zaman Rasul mereka sudah menggunakan piring, gelas dan lain sebagainya. Itu sudah biasa menggunakan emas dan perak. Walakum fil akhirah, dan bagi kalian orang-orang muslim di akhirat kelak nanti menggunakan bejana itu. Jadi khusus keur maraneh nama bae gitu. Di dunia hungkul tapi kan ke di akhirat mah moal ngasaan deui gitu. Nah itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Tah ieu tah. Kata Rasulullah, siapa saja orang yang minum menggunakan bejana dari perak, innama yujarjiru,
hanyalah dia sedang menggolakan, jadi ngagolakan, manaskeun, fi batnihi, dalam perutnya apa? Naru jahannam, api jahannam. Api neraka jahanam seolah-olah bergejolak dan lagi digolakan sama siapa? Orang yang minum bejana, minum menggunakan bejana dari perak. Itu ini menunjukkan bahwa keharaman bagi umat muslim menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini larangan keras. Fahadha nasun, maka kata penulis, fahadha nasun ala tahrimil akli wasyurbi duna sairil istimali. Maka ini menjadi dalil penjelasan ala tahrimil akli wasyurbi, atas haramnya penggunaan bejana itu untuk makan, wasyurbi dan minum, duna sairil istimali, selain penggunaan dari keduanya maka boleh. Fadalla ala jawazi istimaliha fit toharoh. Nah ini, maka ini menunjukkan bolehnya menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk apa? Fit toharoh. Jeung wudu mah keran teh boleh. Jeung mandi mah gayung tinu emas ge teu naon. Jolangna tinu perak ge mun aya. Mun aya di dieu gitu. Teu naon, emberna tinu perak, tinu emas teu naon gitu. Boleh fit toharoh. Yang terlarang apa? Wan nahyu amun, dan larangan ini secara umum yatanawalu al-ina'il khalis. Ada yang mengandung bejana itu emas murni. Nah ini yang terlarang. Jadi gelas teh seluruhnya emas murni atau perak murni. Itu enggak boleh. Awil mumawwah, atau emasnya disepuh, dipanaskan, kemudian dicampur, dicet. Nah itu tidak boleh sama. Ah deui mah cenah gelas biasa ninu baja, ngan dicet, luarna teh emas, tah eta ulah sama. Bidzahabi wal awil fiddati, mumawah dicetnya dengan emas atau perak, jadi tidak boleh. Awil ladzi fihi syai'un minadz-dzahabi wal fiddati, atau yang padanya bejana itu ada campuran emas atau perak, tah ieu mah dicampur. Mun gelas teh mah emang tinu beling, kan ieu teh jiga aya bintik-bintik warna emas gitu, bawa emas atau perak. Nah itu tidak boleh sama. Wan nahyu dilarang. Nah itu bagian pertama tentang penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini tidak boleh dipakai khusus makan dan minum, tetapi boleh digunakan selain makan dan minum, termasuk dalam bersuci. Rek gayungna emas atau perak, rek kerana tinu emas, eta teu masalah. Bahkan masjid oge kan ayeuna usum kubah teh emas asli. Untungnya teu di oge teu dikerik sugan. Nah itu bahkan tiang-tiang masjid itu terbuat dari emas. Di Mekah pun gitu ya Pak. Aya sebagian terbuat dari emas gitu. Hiasan-hiasan dinding dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kebolehan menggunakan selain untuk makan dan minum. Itu bagian yang pertama. Al-mas'alatu tsaniyatu, bagian yang kedua, hukmu isti'malil ina'il mudabbabi bidzahabi wal fiddati. Nah, bagian yang kedua adalah hukum menggunakan bejana yang ditambal, al-mudabbab, bejana nu ditambal dengan apa? Bidzahabi, ku emas, wal fiddati, jeung ku perak. Tah ieu mah ditambal hungkul. Jadi mun aya nu bolong
tambalna mau beli di pasar orang mah cenah tambal ku emas gitu, emas dipanaskeun tambalkeun kanu panci kanu katel. Idza kanatil dabbatu minadz zahabi, jika tambalan tersebut dari emas, harramal isti'malul ina'i mutlaqon, maka haram penggunaan bejana tersebut secara mutlak, secara keseluruhan tidak boleh digunakan bejana tersebut. Karena apa? Mengandung emas. Lidukhulihi tahta umumin nafsi, sesuai dengan nas atau penjelasan yang umum bahwa itu tidak boleh digunakan. Amma in kanatil dabbatu minal fiddati wa hiya yasiratun fa innahu yajuzu isti'malul ina'i. Adapun jika tambalan tersebut dari perak, dari perak, wahia yasiratun, dan sedikit saeutik hungkul, dia di mana-mana ge nu bolong mah moal gede, wadah mah katel mah pasti saeutik. Fa innahu yajuzu isti'malul ina'i, maka boleh digunakan bejana tersebut. Jadi menang cenata. Li hadithi Anasin radhiyallahu anhu qala, sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kata beliau, in kasara qadaha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana syi'bi silsilatan min fiddatin. Kata beliau bahwa wadah Rasul itu pupus, pecah, retak. Bagaimana cara Rasul menambalnya atau mengeratkannya kembali? Fattakhadha makana syi'bi, Rasul fattakhadha silsilatan min fiddah, Rasul mengambil rangkaian atau butiran perak untuk menambal makana syi'bi, menambal yang bocor tadi, bagian yang pecah, yang retak ditambal dengan menggunakan perak. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa jika tambalan itu dari perak maka boleh digunakan, ya. Tapi sedikit ukuran Rasul sakumaha? Apakah sedikitnya sakilo kurang tema, atau retaknya atau yang patahnya itu patah seperti patahnya besi, kemudian dilas seukuran las, apakah seperti itu, atau hanya sedikit saja, sedikit seperti halnya nambal panci sakitu hungkul sacomot? Maka yang jelas wahia yasiratun minal fiddah, peraknya hanya sedikit, maka itu bisa digunakan. Nah, itu dalilnya bahwa kalau dari emas maka haram penggunaannya secara mutlak, tetapi kalau dari perak boleh digunakan asalkan sedikit saja. Nah, ini bagian yang kedua tentang menambal bejana dan tambalannya tersebut dari emas dan perak. Bagian yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsatu aniyatul kuffari, bejana orang-orang kafir. Al aslu fi aniyatil kuffari al hillu, pokok asal hukum menggunakan wadah parabot orang-orang kafir adalah halal, boleh. Illa, kecuali idza ulimat najasatuha, diketahui kenajisannya. Mun bejana teh sudah jelas, kalau yang pertama dari emas dan perak memang mutlak tidak boleh digunakan. Kalau ini bejana itu najis, jelas-jelas najis, wadah dipakai untuk masak babi, anjing dan lain sebagainya, maka itu tidak boleh digunakan. Maka di sini
Kata penulis, fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da gusliha. Maka ini tidak boleh digunakan ketika kenajisannya itu tampak dan terlihat, kecuali setelah dikumbah, dicuci, bejanana dicuci heula wadahna biar sisa-sisa bekas mereka tidak terlihat dan menjadi bersih, maka boleh digunakan. Berarti asalkan itu dicuci maka boleh. Ya. Seperti halnya kalau TKW atau karyawan yang kerja di luar yang notabene orang-orang non muslim, itu kan pasti wadahnya menggunakan katelnya misalnya dipakai untuk memasak babi. Ya, atau anjing. Maka bagaimana caranya kalau tidak ada wadah lagi? Boleh untuk dicuci kembali, cuci dulu katelnya kemudian dipakai oleh ART tersebut. Sesuai dengan keterangan ini, ba'da gusliha, kumbah saja pakai sabun, mungkin pakai tanah dulu, setelah itu baru digunakan. Li hadithi Abi Tha'labah Al-Khushani qala, sebagaimana Abi Tha'labah Al-Khushani menjelaskan di dalam hadisnya, ia berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitabin, sesungguhnya kami berada di lingkungan kaum orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Afana kulu fi aniyatihim, apakah kami boleh makan menggunakan bejana wadah mereka? Qala, Rasulullah menjawab, la ta'kulu fiha, janganlah kalian makan menggunakan piring atau gelas mereka. Illa alla tajidu ghairaha fagsiluha thumma kulu fiha, kecuali kamu tidak mendapatkan bejana yang lain. Ayeuna namu urang teh ternyata non muslim, disuguhan parasman, kumaha kira-kira tah? Keur malapar disuguhan parasman dan menggunakan bejana mereka, piring, gelas, sendok. Kalau tidak ada lagi daun teu aya, kertas nasi teu dijual, fagsiluha, maka kumbah kurang. Tsumma kulu fiha, maka kemudian boleh makan. Jadi geus dikumbah mah wios ku urang dituang. Asal dikumbah parabot orang-orang kafir boleh digunakan untuk makan dan minum. Nah, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini sangat jelas sekali bahwa aniyatul kuffari itu bejana orang-orang kafir boleh digunakan, kecuali kita ragu. Wah, bisi itu dan geus dikumbah ge kumaranehna dikumbah gitu, buah bersih buah henteu urut babi teh. Kalau ragu maka tinggalkan. Ya, zaman sekarang makan praktis, piring mereka takut ragu, ya kita belilah kertas nasi misalnya, atau beli timbel yang wadah naungkul. Nah, itu buat alasnya. Tapi biasanya untuk menjaga dan menghormati pribumi, ya sudah, kita pastikan saja ini bersih dan kita makan di situ. Kalau ragu kumbah deui kan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita memakai bejana mereka, suatu penghormatan kepada tuan rumah ini menjadi wasilah hidayah. Oh, ternyata orang-orang Islam itu, orang-orang Muslim luar biasa adabnya sampai seperti itu. Di samping menjaga makanan, di sisi lain menjaga perabot atau wadah yang dipakainya juga, ditunjukkan kepada orang-orang non muslim itu.
Wa amma idza lam tu'lam, adapun jika tidak diketahui najasatuha, najisnya, kenajisannya, bi an yakuna ahluha ghaira ma'rufin bi mubasyaratin najasah. Terkadang tuan rumah yang non muslim ini tidak memberi keterangan, tidak memberitahu secara langsung bahwa piring ini bekas babi, kan mual mungkin. Nah, makanya di sini kata penulis bi mubasyaratin najasah. Pribumi tidak mungkin menjelaskan bahwa gelas ini puntennya Pak, cenah ini teh ditilah urut bir, urut arak misalkan mual. Atau piringna tilas babi, rendang babi dan lain sebagainya yang najis dan kotor, mereka tidak akan memberitahu. Itu. Fa innahu yajuzu istimaluha. Bahkan di sini boleh menggunakannya. Keun bae teh nya oge. Nu penting mah orang teu apal dan tuan rumah tidak menjelaskan kepada kita, tidak memberitahu kepada kita, makan itu menggunakan piring eta atau minum menggunakan gelas tersebut. Li'annahu thabata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadhul ma'a lil wudu'i min mazadati imra'ati musyrikah. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi dan para sahabat akhadul ma'a mengambil air lil wudu'i untuk wudu min mazadatim ro'ati musyrikah dari kantong kulit air. Jadi mun ayeuna teh mata nu kieu meureun kantong tumbler lah atau sejenisnya aqua dan lain sebagainya. Mazadah teh kantong kulit baheula mah da nganggo kulit. Milik siapa? Milik seorang perempuan musyrik. Ini Rasul dan para sahabat. Wali anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'amu ahlil kitabi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membolehkan kepada umatnya, kepada kita, kata Rasul, apa? Ta'amu ahlil kitabi, makanan ahli kitab. Boleh berarti. Wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim, dan sungguh mereka menyuguhkan kepada kami untuk apa? Untuk menggunakan bejana, wadah ataupun parabot mereka yang ahli kitab. Maka boleh. Kama da'a gulamun yahudiyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala khubzi sya'irin wa ihalati sanikhatin fa akala minha. Sebagaimana seorang pemuda Yahudi da'a mengundang an-nabiyya nabi diundang oleh seorang pemuda Yahudi ala khubzi sya'irin, mengundang makan apa? Roti gandum, wa ihalati sanikhatin, dan fermentasi naon ngaranna ieu teh naon zait atau minyak atau lemak yang difermentasi. Mun ayeuna teh mah nya olesan roti we gitu, selai, tapi ini difermentasi. Fa akala minha, maka aku memakannya dari roti dan selai tersebut atau minyak fermentasi. Ini menunjukkan bahwa kebolehan dan Allah membolehkan memakan makanan orang-orang kafir, ahli kitab, dan menggunakan bejana mereka. Yang jelas kalau tahu ada najisnya dan pribumi memberitahu bahwa ini sudah dipakai memasak babi, misalnya tadi dijelaskan, oh punten Pak, ini sudah dipakai babi, gimana caranya biar bisa dipakai lagi? Ya udah Pak, tinggal dikumbah saja, gitu.
Itu kalau diberitahu. Kalaupun tidak diberitahu, maka ini boleh digunakan. Itu saja, simple. Nah, itu bagian yang ketiga tentang perabotan orang-orang kafir. Al-mas'alatur rabi'atu, bagian yang keempat. At-taharatu fil aniyatil muttakhidhatu min juludil maitati. Sucinya atau penyucian fil aniyatil muttakhidah min juludil maitati, bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Nah, ini bagaimana hukumnya? Bertoharoh atau bersuci menggunakan bejana wadah yang terbuat dari kulit bangkai. Misalnya nya emberna tinu kulit misalnya, atau naon kucuran China tinu kulit dan lain sebagainya. Karena dulu menggunakan kulit, bahkan wadah minum, wadah air saja menggunakan kulit. Makanya keluarlah hukum bagaimana menggunakan bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Nah, ini jildul maitati, kulit bangkai. Idza dubigo, apabila disamak, tohuro, maka menjadi suci. Maka penyamakan ini solusi menyucikan kulit. Jadi mun aya tema penyucian kulit dan dijelaskan menggunakan salah satunya garam. Jadi baheula mun melarian sapi tajeng bapak kalau itu Purwadadi teh apa? Kan di situ selain dia untuk harian sapinya dan kulitnya pun mereka olah. Ya, salah satunya ditumpukeun heula. Setiap tumpukan itu menggunakan garam. Untuk apa? Mungkin dia untuk disamak jadi kenaon topi, jaket, garut itu kan, sepatu, tas dan lain sebagainya. Maka dubigo harus disamak dulu. Dia awetkeun. Bisa jadi yang kena mah jadi kerupuk kulit. Nah gitu. Jadi sesa sepatu teh diolah deui. Diolah deui jadi kerupuk dorok-dok. Nah eta. Wajaza isti'maluhu, dan boleh penggunaannya, boleh digunakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigo faqad tahura. Kata Rasulullah, apapun jenis kulit, semua kulit, rek kulit naon wae, ti kulit hewan yang paling besar, dari kulit hewan yang berada di air, kulit hewan yang berada di dalam tanah atau yang terbang di awang-awang di langit, maka dubigo apabila dia disamak faqad tahura, suci. Rek kulit buaya suci, rek kulit nanaon ge suci. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin, Rasul pernah lewat kerlempang, lewat ala syatin maitatin, ngalewatan bangke embe, yo bangke embe, da meureun can buruknya, damun buruk mah kulitna teh sok ngilu buruk, bangke teh hancur. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, halla akhadhu ihabaha fadubiguhu fantafa'u bihi. Kata Rasul, apakah kamu tidak mengambil kulitnya kemudian disamak, fantafa'u bihi, kemudian dimanfaatkan. Tuh sampai gitu bangke dalilna. Bisa wae bangke sapi teh lebar ya karek paeh meh manfaat kulit. Nah orang samak jadikeun bedug kan gitu.
Atau jadi kenaon selain kerupuk dorok-dok itu mah bangke. Bahaya itu. Disamak, asal disamak fantafa'u bihi, dimanfaatkeun gitu. Faqalu, para sahabat menjawab, innaha maitatun, sesungguhnya embe eta teh geus geus paeh nage tapi nya paeh bangke gitu. Ai paeh bangke mah lain dipencit biasana. Gitu. Qala, Rasul menjawab, fa innama haruma akluha. Kata Rasulullah bahwasanya yang haram dan tidak boleh dimanfaatkan itu adalah yang diharamkan memakannya, bukan memanfaatkan kulitnya gitu. Jadi kulitnya mah bae. Keun bae. Ai teu geuleuh. Nya eta ge mun can lila gitu dombana atau sapina pae, kakarek seger keneh, urang manfaatkeun we, asal disamak berarti itu boleh. Yang tidak boleh memakannya. Nah itu yang jadi poinnya adalah tidak boleh dimakan. Itu. Wa hadza fima idza kanatil maitatu mimma tahalluha az-zakatu wa illa fala. Tapi ini menjadi patokan bahwa dia ini bangkainya ini, kulitnya bisa dimanfaatkan ini, tahalluha zakat, yang dihalalkan penyembelihannya. Maksudnya apa? Hewan yang halal disembelih, kalau dia jadi bangke, itu boleh dimanfaatkan kulitnya. Itu. Wa illa mun lain hewan anu boleh disembelih ketika kurban misalnya atau ketika sehari-hari, fala, maka ulah dimanfaatkan. Misalnya babi bukan hewan yang halal untuk disembelih, untuk dimakan, maka tidak boleh kulitnya dimanfaatkan gitu. Yang boleh adalah hewan yang halal disembelih dan dimakan, ketika dia menjadi bangkai, mati dan menjadi bangkai tanpa disembelih, maka boleh digunakan kulitnya, dimanfaatkan, lebar. Itu. Amma sya'ruha, adapun bulunya, rambutnya, fahuwa thahirun, maka itu suci. Nah ini juga menjadi perdebatan nanti. Ai sya'rul maitati al mubahati al aklu fi halil hayati, atau bulu atau rambut bangkai yang boleh dimakan ketika dia masih hidup. Nah, maksud bulu atau rambutnya ini, maka ditanya jawab Hasan dulu. Penggunaan sikat gigi yang terbuat dari bulu, nah bulu selain bulunya babi itu boleh, tapi beliau berpendapat bahwa kalau hanya bulu saja digunakan dalam sikat gigi itu boleh. Mungkin sudah direvisi atau enggak sampai sekarang, bahwa penggunaan sikat gigi yang notabene dengan bulu babi itu katanya kuat, maka ini tidak jadi masalah. Karena hampir kita tidak tahu bahwa sikat gigi teh tinu bulu atau tinu plastik kan gitu. Itu sya'ruha fahuwa thahir, maka ini menjadi suci. Asalkan dia apa? Bangkai yang di dalamnya ada bulu yang boleh dimakan ketika hidup tadi itu kambing. Kulitnya, pasti kulitnya ada bulunya. Bulu domba teh akan bisa jadi jaket, ya kan, jaket dan sebagainya, itu boleh dimanfaatkan. Wa ammal lahmu fa innahu najasun, tapi dagingnya tidak boleh dimakan, bahkan itu najis. Tadi itu fa innama haruma akluha, tidak boleh dimakan. Wa muharramu aklihi, nah ini, dan haram memakannya. Liqaulihi ta'ala illa an yakuna maitatan au daman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun.
kecuali bangkai yang haram dan tidak boleh dimakan, audaman masfuhan atau darah yang mengalir, aulah khinzirin atau daging babi, fa innahu rijsun, maka itu kotor. Tapi terkadang maitah bangkai daging ini bisa menjadi halal ketika darurat, madorot. Dan yang terjadi sekarang, daman masfuhan ini dimanfaatkan. Marus, ya kan? Darah yang disembelih dari hewan, kemudian darahnya ditandean ku ember, kan sapi mau komota. Setelah itu dibekukan. Dan ini terkenal di daerah Madura atau daerah-daerah mana? Itu Marusa, NTT itu, atau termasuk orang-orang Batak itu menjualnya marus. Marus itu nama bahasa Indonesia nak. Marusnya. Nya getih nu dibekukeun teh kan mirip ati. Ya, jadi ketika dia beku itu moal bisa cair anehna teh. Jadi ketika dimasak rendang atau bumbu kecap henteu cair deui getih teh. Makanya dijual kalau di rumah makan mereka, di warteg suka ada yang menjual marus atau darah yang mengalir. Cek mereka mah ya enak we cenah jiga ati. Nah itu yang bahaya. Itu memang mirip Al-An'am ayat 145. Kalau daging babi itu jelas haram semua bentuk, bukan hanya ketika babinya saja, tapi bentuk olahan babi itu semuanya haram. Wa yahsulud dibagu bitanzifil adza wal qadari, dan dilakukan penyamakan untuk apa? Bitanzifil adza, membersihkan kotoran, wal qadar, dan najis atau penyakit, alladzi kana fil jildi, yang terdapat pada kulit, harus disamak dulu, diuyahan hula. Memang kalau lihat prosesnya realnya itu membuat jaket atau darok doktek kulit, kerupuk kulit lama sekali. Biwasatati mawad tadafu ilal ma'i kalmilhi wa ghairihi, dengan menggunakan benda atau bahan tadafu ilal ma, yang menggunakan air, disatukan dengan air, tadafu ilal ma. Seperti apa? Seperti garam wa ghairihi, bahannya itu salah satunya garam, difermentasi, mungkin diawetkeun, digodok dan lain sebagainya. Wa ghairihi, atau yang lainnya, kapur, air panas dan lain sebagainya. Au bin nabati al ma'rufi, atau penyamakan ini menggunakan naon nabate, tumbuh-tumbuhan yang diketahui atau yang biasa digunakan, kal korozi, di dia mah juga kal korozi, seperti daun akasia. Naon bawa daun akasia itu ting daun bidara duka daun naon, awil ar-ar atau ar-ar di Arab mah. Jadi ada namanya mungkin seperti kapur barus yang penggunaannya untuk menyamak, ini namanya koroz, dan ar-ar di Arab mah nyamun orang teh mah. Selain ku uyah ku naon deui eta? Di cai panas teh di naonan, di apuan meureun, meh gampang. Wanahwihima, atau benda-benda yang lainnya untuk dipakai menyamak. Ini wa amma ma la tahilluhu zakatu fa innahu la yutahhir. Adapun hewan yang tidak halal untuk disembelih, tadi teh yang sudah kita kenal, sapi, kerbau, domba atau yang lainnya yang sehari-hari itu halal disembelih, tetapi ini tidak halal disembelih, la yathur, maka tidak suci,
Teu suci we, tidak boleh dipakai. Aya bangke babi komo babinya, bangke anjingnya komo anjing. Berarti tidak boleh kulitnya atau bulunya digunakan, apalagi dagingnya dimakan. Tidak suci. Wa ala hadza, berdasarkan ini, fajildul hirroti. Nah, geus kanu ucing deui we. Maka kulit ucing, wa madunaha, dan selain ucing, naon kira-kira? Harimau. Pokokna mah dulur-dulur ucing. Fil khalqati la yathuru bidibagi. Ini tidak suci. Ini tidak dalam penciptaannya ketika hidup, dan dia tidak halal, tidak lumrah untuk disembelih, untuk dimakan, maka la yathuru bidibagi. Tidak suci juga disamak, teu meunang nu kitu mah. Itu aya ucing maot paeh manfaatkeun gitu. Jadikeun tas gendong ulah, atau tas lempang teu meunang, atau jadikeun topi teu meunang, ataupun yang lainnya. Tadi itu maung misalnya teu meunang. Karena itu tidak lumrah. Yang lumrah-lumrah disembelih setiap hari, maka itu boleh dimanfaatkan. Tapi yang tidak lumrah, mungkin saja di orang mah teu biasa mencit ucing meureun. Tapi di batur mah anjing diburu di Jawa gitu kan. Luar biasa. Itu menyalahi aturan. Walau kana fi halil hayati tahiron. Walaupun eta ucing atau sejenis ucing yang hidupnya menjadi yang hidup di sekeliling manusia itu kan, termasuk tawafin hidup teh di sekeliling jelema we teh sieunneun gitu. Itu ketika hidupnya suci. Wa jildun, dan kulit, ma yahrumu akluhu wa huwa kana tahiran fil hayati fa innahu la yathuru bidibagi. Kulit yang haram memakannya ketika dia, walaupun dia suci. Jadi ada kulit yang hewan itu haram nih, yang haram dimakan, tetapi dia suci dalam hidupnya. Itu. Fa innahu la yathuru bidibagi, maka tidak boleh untuk disamak. Wal khulasatu. Nah, apa contohnya tadi yang haram dimakan tapi kerhirupna suci? Yang tadi teh ucing, mungkin saja maung atau yang lain sebagainya, yang tidak dia dalam hidupnya itu tidak kotor, itu kan, dan hidup di lingkungan manusia, itu kan, yang bisa diternak dan lain sebagainya, itu memakannya haram. Kulitnya walau disamaknya tidak suci, walaupun ketika hidupnya dia suci. Kesimpulannya kata penulis, anna kulla hayawanin mat, bahwasanya setiap hewan yang mati, wa huwa min ma'kulil lahmi, dan hewan ini termasuk yang halal dagingnya dimakan. Nah, jadi tadi teh sapi, domba, embe dan lain sebagainya. Fa inna jildahu yathuru bidibagi, maka kulitnya suci asalkan disamak, melalui disamak, diolah, maka kulitnya menjadi suci. Wa kullu hayawanin mat, dan setiap hewan yang mati, walaisa min ma'kulil lahmi, dan bukan dari hewan yang dagingnya bisa dimakan. Teu meunang ya mah ya. Contohna naon ya tadi teh ucing, maung dan lain sebagainya. Fa inna jildahu la yutahhiru atau la yathuru bidibagi, tidak suci juga untuk tidak suci melalui samak. Jadi tidak boleh hewan-hewan yang tidak lumrah dimakan,
ketika dia menjadi bangkai, kulitnya tidak boleh dimanfaatkan. Ya. Kebalikannya, hewan yang mati dan boleh dimakan, termasuk hewan lumrah dimakan, maka ini suci penggunaannya dengan disamak. Nah, itu kesimpulannya dari apa? Dari bab yang kedua fil aniyah, tentang at-taharatu fil aniyati al-muttakhidati min juludil maitah, mengenai bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Nah, sampai dinya sampai kulit bangkai. Saya berusaha dulu bukunya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.